Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurna raga, sampurna rasa, sampurna isun. Salam literasi. Perihal kehidupan keberagamaan di Nusantara telah berlangsung selama ribuan tahun. Mungkin 3 atau 4 ribu tahun yang lalu telah ada kehidupan berkepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa di tanah Nusantara ini. Kedatangan agama-agama dari luar ke Nusantara berakulturasi dan menjadikan agama-agama tersebut diterima dengan baik di Nusantara. Sebut saja agama Konghucu, Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Semua agama-agama tersebut menyebar di Nusantara tanpa melalui peperangan dan tanpa melalui pertumpahan darah. Itu adalah sebuah prestasi yang apabila dikaji secara antropologis mempunyai nilai-nilai kajian antropologis yang cukup menarik untuk dikaji. Dalam kedatangan agama-agama tersebut disertai dengan peran sentral para penyebarnya. Sebut saja pada agama Islam, kita mengenal yang disebut dengan Wali Songo atau 9 wali itu, yang menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kemudian di abad yang lebih muda ada penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh para misionaris-misionaris Belanda yang kemudian diteruskan juga oleh orang-orang Jawa yang menjadi penyebar agama Kristen. Dalam review saya kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Kiai Sadrah, Riwayat Kekristenan di Jawa. Ada beberapa alasan yang membuat saya atau yang tergoda untuk membaca sebuah buku ini. Yang pertama, saya melihat dari judulnya Kiai Sadrah, tapi di bawahnya atau di bagian subjudulnya Riwayat Kristenisasi di Jawa. Lalu berpikir di benak saya, kan yang namanya kiai itu identik dengan Islam. Tapi kok di sini ada kiai dengan identitas keagamaan Kristen. Itulah alasan saya membaca buku ini, karena saya tergoda untuk mendalami atau melihat lebih jauh dari peran Kiai Sadrah ini. Dari covernya saja sangat menarik sekali ini covernya. Di sini ada sebuah gambar atau sebuah lukisan, mungkin ini adalah lukisan dari Kiai Sadrah itu sendiri. Kemudian di tengah-tengahnya ada lambang salib, di belakangnya itu ada identitas kejawaan, blangkon, dan di sini ada identitas Islam, jenggot ya, karena orang Islam disunahkan untuk memelihara jenggot. Buku ini ditulis oleh Guillot, dulunya berbahasa Prancis namun telah diterjemahkan oleh sejarawan ulung Indonesia yang bernama Aspi Warman Adam. Nah, sedikit kita mengulas tentang isi dari buku ini. Buku ini menceritakan kekristenan atau riwayat kristenisasi di tanah Jawa. Agama Kristen mula-mula datang atau disebarkan oleh para misionaris-misionaris dari Eropa. Awalnya orang Portugis pun menyebarkan agama Kristen, kemudian dilanjutkan dengan orang Belanda menyebarkan agama Kristen. Nah, kita sebut saja Protestan. Orang Belanda atau misionaris-misionaris Belanda mengalami kegagalan yang signifikan atau kegagalan besar dalam menyebarkan agama Kristen di Jawa. Pada catatan dari Belanda, sekitar 20 atau 30 tahun orang Belanda hanya mengkristenkan ratusan orang saja. Sebelum datanglah seorang Sadrah, seorang Kiai Sadrah, asli putra Jawa yang lahir di Jepara. Sadrah ini adalah anak dari seorang petani miskin. Dulu dia namanya Rodin, namanya Rodin. Sangat miskin pada saat itu. Kemudian
Dia berkelana mencari nilai-nilai spiritual, dari mulai kepercayaan-kepercayaan tradisional sampai dia pun berkelana atau berkunjung ke pesantren-pesantren besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tentu saja untuk memperdalam agama Islam. Sampai kemudian dia singgah di Purworejo. Kebetulan di situ ada sebuah kampung atau desa di mana desa tersebut hanya dihuni oleh orang-orang Kristen yang dulunya telah dikristenkan oleh Jalesma dan Kuchen. Setelah itu terjalin komunikasi antara Kiai Sadrah yang pada saat itu masih bernama Rudin. Kemudian setelah bertemu dengan tokoh-tokoh Kristen, Kiai Sadrah pun bertemu juga dengan sebuah kiai yang telah memeluk agama Kristen, namanya Kiai Tunggul Wulung. Namanya Kiai Tunggul Wulung, seorang ahli supranatural tradisional tapi memeluk agama Kristen. Dia dari perkenalannya, kemudian dialognya, akhirnya Rudin ini bersedialah atau memeluklah agama Kristen. Setelah dia memeluk agama Kristen, namanya pun diganti menjadi Kiai Sadrah. Setelah membaca buku ini, ternyata nama Kiai ini asli di Nusantara dan adaptasi dari Cina, ya. Nah, jadi untuk orang yang dihargai, dihormati dan memiliki kekuatan atau ilmu spiritual yang tinggi dalam tradisional ya, Jawa dinamakan kiai. Mungkin atas dasar itulah Sadrah ini, walaupun dia beragama Kristen, dia diberi gelar kiai. Maksud kiai di sini adalah bukan kiai pemimpin agama Islam, tapi kiai yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Apapun ilmunya itu, dalam tradisi Jawa bisa disematkan kata kiai. Nah, sungguh menarik perjalanan Sadrah ini. Nah, beliau adalah seorang kiai yang karismatik yang bisa meraih ribuan jemaah atau telah mengkristenkan ribuan orang pada kurun waktu yang singkat, sehingga Kiai Sadrah ini digelari sebagai Bapak Kristenisasi Jawa. Prestasinya sangat besar apabila dipandang dari kekristenan. Beliau sungguh tokoh yang luar biasa, mempunyai prestasi yang sangat besar. Dan yang paling menarik ini adalah dakwah beliau ini, walaupun beliau mendakwahkan agama Kristen, tapi cara-caranya itu cara-cara para wali, di mana nilai-nilai atau ajaran agama-agama Kristen yang dia bawakan itu diakulturasikan dengan nilai-nilai kebudayaan lokal, sehingga mudah sekali diterima oleh orang-orang Jawa pada saat itu. Yang beliau kristenkan itu jauh melebihi dari para misionaris-misionaris yang diberikan tugas untuk mengkristenkan orang-orang Jawa. Karena itulah beberapa peneliti dari luar negeri seperti J. Guilot yang menulis buku ini membahas habis-habisan secara sangat detail, mendalam, dan sangat bernas Kiai Sadrah ini. Hikmah yang bisa saya dapatkan setelah membaca buku ini tentu saja banyak sekali, tapi kalau misalkan saya harus menyebutkan satu hikmah saja, maka saya bisa mengatakan bahwa hikmah setelah membaca buku ini adalah apabila kita mempunyai pandangan ideologi yang ingin disebarkan, maka akulturasikanlah pandangan-pandangan itu sesuai dengan konteks masyarakatnya. Jadi untuk menyebarkan Islam, menyebarkan Kristen, atau menyebarkan ideologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya,
bisa diakulturasikan dengan nilai-nilai budaya setempat, nilai-nilai budaya tradisional. Baiklah, demikianlah review saya untuk kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat, dan apabila terdapat kesalahan ketika saya melakukan review, mungkin bisa menyampaikan kritik dan sebagainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.